Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang sedang nonton video ini. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Kapita Selekta Aljabar 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pemodelan hasil panen tanaman kaktus dengan matriks pita, di mana diskusi ini berfokus pada pemodelan hasil panen tanaman kaktus menggunakan matriks pita yang dapat membantu petani meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya kaktus. Di mana anggota kelompok 11 berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Rebecca Olivia dengan NIM 121160011, lalu ada Tony Putrayoga dengan NIM 121160048, dan yang terakhir ada Ananda Nadira Sabrina dengan NIM 121160096. Belakang, kaktus merupakan tanaman yang tahan kering dan dapat beradaptasi dengan baik di daerah beriklim kering. Hal ini membuat kaktus menjadi pilihan yang menarik untuk dibudidayakan. Dalam konteks budidaya tersebut, pendekatan atau pemodelan pertumbuhan kaktus dengan matriks dapat dilakukan untuk memaksimalkan hasil panen. Adapun rumusan masalahnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bagaimana model matriks pita dapat digunakan untuk memetakan pertumbuhan kaktus koboi berdasarkan kelompok tinggi tanaman. Lalu yang kedua, bagaimana pendekatan matriks dapat membantu memprediksi jumlah hasil panen dan distribusi tanaman di setiap periode. Dan yang terakhir, bagaimana dinamika pertumbuhan tanaman kaktus dapat dianalisis melalui model matematika agar hasil panen dapat dioptimalkan. Selanjutnya ialah hubungan SPL dengan matriks. Sistem persamaan linear atau SPL dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks yang memungkinkan analisis dan pemodelan yang lebih efisien. Sedangkan matriks pita atau matriks diagonal adalah matriks yang mempunyai elemen 0 di semua tempat kecuali sepanjang diagonal matriks. Aplikasi dalam pertaniannya, matriks pita dapat digunakan untuk memodelkan dan memprediksi hasil panen tanaman kaktus. Dapat dilihat gambar di samping untuk model matriks pita. Dan kita akan mengenal lebih jauh nih tentang matriks pita. Dimulai dari struktur matriks. Matriks pita sendiri memiliki struktur khusus dengan elemen 0, 0 di semua tempat kecuali sepanjang diagonal matriks. Lalu ada efisiensi perhitungan, di mana struktur ini lebih efisien dibandingkan dengan matriks persegi berdimensi serupa dan memiliki kompleksitas yang serupa dengan matriks persegi panjang. Dan pengaplikasian dalam pemodelan, matriks pita cocok untuk memodelkan sistem dengan variabel yang saling terkait seperti dalam budidaya tanaman. Kaktus koboi merupakan tanaman khas dari padang pasir Amerika Tengah yang mampu bertahan hidup di daerah kering dan berpasir. Tanaman ini memiliki nilai ekonomis tinggi karena buah dan batangnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan, bahan obat, hingga bahan baku industri. Kemampuan kaktus koboi beradaptasi di lingkungan ekstrim menjadikannya salah satu pilihan potensial untuk dibudidayakan secara komersial, terutama di daerah beriklim kering. Oleh karena itu, dalam tugas yang kami kerjakan bertujuan untuk memodelkan hasil panen tanaman kaktus koboi menggunakan pendekatan matematis. Selanjutnya, pada data permasalahan, slide ini menampilkan mengenai tanaman kaktus koboi yang berhasil tumbuh dan yang tidak tumbuh pada beberapa periode tertentu seperti pada tabel 1. Data ini diperoleh dari pengamatan yang dilakukan pada sampel tanaman dengan berbagai kelompok ketinggian. Dari tabel ini, dapat dilihat adanya perbedaan jumlah kaktus yang tumbuh dengan baik dan yang gagal tumbuh. Selanjutnya, data ini digunakan untuk membangun model matematika yang bertujuan untuk memprediksi hasil panen. Untuk mempermudah analisis, kami menyusun data ini ke dalam bentuk matriks. Elemen dalam matriks mencerminkan status pertumbuhan kaktus pada setiap periode yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut dalam proses pemodelan. Selanjutnya, dalam tahap pemodelan diawali dengan identifikasi variabel, yaitu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen. Langkah berikutnya adalah formulasi model, di mana hubungan antara variabel input dan output dirumuskan ke dalam bentuk sistem persamaan matematika. Pendekatan ini membuktikan untuk memprediksi hasil panen berdasarkan data awal yang tersedia. Selanjutnya, pada slide identifikasi variabel ditampilkan tabel 2 yang menunjukkan pertumbuhan tanaman kaktus koboi dalam kelompok.
baik pada awal periode maupun akhir periode. Data ini disusun dalam bentuk matriks, di mana setiap elemen matriks merepresentasikan kondisi jumlah tanaman pada suatu kelompok tertentu. Seperti contoh, periode awal elemen pada matriks mewakili jumlah tanaman yang mulai tumbuh, sementara elemen periode akhir menunjukkan hasil pertumbuhan setelah beberapa waktu. Perbedaan antara elemen ini mencerminkan perubahan yang terjadi selama periode tersebut. Dari hasil identifikasi variabel dan analisis matriks, langkah selanjutnya matriks tersebut digunakan untuk memprediksi hasil panen dengan pendekatan model matematis yang berbasis matriks pita, di mana dengan keterangan G adalah matriks pertumbuhan, X adalah vektor non-panen, dan Y adalah vektor panen. Dalam hal ini, matriks pita mempermudah analisis karena hanya mempertimbangkan elemen-elemen signifikan yang berada pada matriks pita utama, sehingga perhitungan akan menjadi lebih efisien. Berdasarkan variabel-variabel yang ada, kita dapat membuat sebuah distribusi tanaman setelah satu periode pertumbuhan yang disimbolkan atau dituliskan sebagai operasi perkalian matriks G dengan vektor X, yang mana hasil operasinya adalah berupa vektor Gx, di mana hasilnya dapat dilihat pada slide. Kemudian kita dapat mencari matriks pengganti panen atau disimbolkan dengan R, di mana R ini harus memenuhi persamaan matriks R dikali dengan vektor Y, itu akan menghasilkan Y1 ditambah Y2 dan seterusnya hingga Y6. Sehingga matriks R yang diperoleh adalah matriks 6 kali 6, di mana baris pertamanya itu entry-nya semuanya bernilai 1 dan sisanya bernilai 0 seperti pada slide. Kemudian kita dapat memodelkan keadaan tanaman sebelum dan sesudah panen yang digambar dituliskan sebagai persamaan akhir periode pertumbuhan dikurangi panen ditambah semen baru, itu akan sama dengan awal periode pertumbuhan. Atau secara matematisnya yang sudah berdasarkan variabel yang sudah kita buat, itu dapat dituliskan sebagai Gx dikurang Y ditambah Ry sama dengan X, dan persamaan ini dapat dituliskan kembali menjadi dalam kurung I min R kali Y, itu dimana I itu adalah matriks identitas, itu sama dengan dalam kurung G kurang I kali X. Berdasarkan formulasi persamaan sebelumnya, kita dapat mendapatkan persamaan Y2, Y3, Y4 hingga Y6 yang berupa Y2 adalah 40X1 tambah 7X2, Y3-nya adalah 42X2 tambah 4X3, dan seterusnya. Selanjutnya, dengan data permasalahan yang kita miliki pada tabel 2 pada slide-slide sebelumnya, itu kita peroleh hasil final untuk Y2 hingga Y6 itu seperti tertera pada slide. Selanjutnya, apa sih aplikasi model yang dapat digunakan? Aplikasi model apa saja yang dapat digunakan dalam praktik pertanian kaktus? Yang pertama itu ada perencanaan panen. Model ini harapannya dapat membantu petani untuk merencanakan waktu panen yang optimal. Kemudian untuk masalah optimasi budidaya, di mana petani ini dapat menyelesaikan praktik budidaya untuk meningkatkan hasil panennya. Dan yang terakhir adalah efisiensi pasca panen. Model ini harapannya dapat membantu mengoptimalkan logistik dan juga proses pasca panen kaktus. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran pengembangan. Kesimpulannya adalah hasil model ini itu sangat hasil panen yang diformulasikan pada model ini sangat bergantung dengan distribusi awal tanaman, yang mana juga bergantung pada matriks pertumbuhan yang dibangun. Selanjutnya untuk pengembangan lanjut, kami dapat memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama adalah menambahkan faktor lain seperti yang faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil panen. Yang selanjutnya ada evaluasi model atau persamaan dengan skema data latih dan data uji, yang mana tentunya membutuhkan data yang cukup banyak. Selanjutnya ada menggunakan metode ataupun pendekatan lain. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai pemodelan hasil tanaman kaktus menggunakan matriks pita. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa.